Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Vintage Industri, Bapak Dr. Ahmad Nurbudi Utama, SEMM, dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perusahaan vintage global. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan, saya Rizal Fiprianda. Saya M. Fatur Rahman. Saya Fakri Akan Mubarok. Selanjutnya, untuk materi pertama, sebelumnya, mungkin teman-teman belum tahu apa itu vintage. Nah, vintage itu merupakan singkatan dari financial technology atau teknologi keuangan, adalah istilah yang menggambarkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan, mengotomatiskan, dan mempermudah layanan serta proses keuangan. Vintage mencakup berbagai solusi digital seperti aplikasi pembayaran, investasi online, layanan pinjaman digital, asuransi berbasis aplikasi, dan bahkan mata uang digital atau cryptocurrency. Nah, apa sih itu vintage global? Perusahaan vintage global adalah perusahaan teknologi keuangan yang beroperasi secara internasional, menyediakan layanan keuangan melalui teknologi digital di berbagai negara. Mereka menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan untuk menciptakan solusi inovatif yang memudahkan transaksi, manajemen keuangan, investasi, dan pinjaman. Layanan mereka sering mencakup pembayaran digital, aplikasi keuangan, pinjaman daring, investasi, dan asuransi, serta solusi blockchain atau cryptocurrency. Pertumbuhan vintage global. Vintage global tumbuh pesat didorong oleh adopsi teknologi, meningkatnya kebutuhan akan akses keuangan, serta investasi besar dari investor. Faktor utama meliputi kemajuan teknologi seperti AI dan blockchain, peningkatan inklusi keuangan di negara berkembang, serta transformasi digital dalam layanan keuangan yang semakin memperluas jangkauan vintage. Seperti pandemi COVID-19 juga mempercepat adopsi layanan vintage seperti pembayaran digital dan perbankan online. Meski prospeknya positif dengan proyeksi terus meningkat, sektor ini masih menghadapi tantangan regulasi dan keamanan data yang perlu diperhatikan. Karakteristik perusahaan vintage yang sukses. Yang pertama, inovatif dan disruptif, itu mengubah model bisnis tradisional. Selanjutnya ada user-centric, berfokus pada pengalaman pengguna. Ada skalabilitas, itu bisa bertumbuh dengan cepat di pasar global. Dan keamanan data dan kepercayaan, merupakan proteksi data pengguna dan regulasi dan kepatuhan, itu mematuhi standar hukum di berbagai negara. Selanjutnya, vintage global itu ada PayPal, itu berbasis di Amerika Serikat. PayPal adalah salah satu platform pembayaran digital terbesar yang memungkinkan transfer uang, pembayaran online, dan transaksi lintas negara. Ada Stripe, juga dari Amerika Serikat. Stripe menyediakan solusi pembayaran untuk bisnis online, membantu mereka memproses pembayaran dengan aman dan mudah. Ada Square, yaitu perusahaan vintage dari Amerika Serikat yang menyediakan perangkat POS atau point of sale dan solusi pembayaran bagi usaha kecil dan menengah. Ada Revolut, yaitu bank digital asal Inggris yang menyediakan layanan multi mata uang, investasi, dan transaksi internasional dengan biaya rendah. Lanjut ada N-Group dari Alipay, yaitu berbasis di China. N-Group menawarkan layanan pembayaran digital melalui Alipay yang menjadi salah satu aplikasi e-wallet terbesar di Asia. Selanjutnya ada Klarna, yaitu vintage asal Swedia yang menyediakan layanan Buy Now atau Pay Later atau BNPL, memungkinkan konsumen untuk membayar belanjaan mereka secara cicilan. Selanjutnya ada Robinhood, aplikasi investasi asal Amerika Serikat yang memungkinkan pengguna berinvestasi di saham dan cryptocurrency tanpa biaya komisi. Selanjutnya ada Nubank, neobank dari Brazil yang berfokus di pasar Amerika Latin, menawarkan layanan perbankan digital tanpa biaya dan kartu kredit. Selanjutnya ada Aiden, vintage asal Belanda yang menyediakan solusi pembayaran untuk bisnis global, membantu mereka menangani pembayaran online dan offline. Selanjutnya ada Chime, itu bank digital asal Amerika Serikat yang menawarkan rekening giro dan tabungan bebas biaya dengan fokus pada pengalaman pengguna yang sederhana dan mobile friendly. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya. Di sini kami mengambil studi kasus perusahaan PayPal. Eh, yang pertama itu sejarah singkat perusahaan. PayPal awalnya adalah sebuah perusahaan kecil yang bernama Confinity.
Didirikan pada tahun 1998. Perusahaan ini fokus pada pengembangan perangkat lunak keamanan untuk perangkat genggam. Namun, melihat potensi yang besar pada pembayaran online, Confinity bertransformasi dan meluncurkan layanan PayPal pada tahun 1999. Pada tahun 2002, PayPal mengkuisisi X.com sebagai perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk. Setelah merger, perusahaan ini berganti nama menjadi PayPal. Pada tahun yang sama, PayPal diakuisisi oleh eBay dengan harga yang fantastis. Meskipun menjadi bagian dari eBay, PayPal terus tumbuh pesat pada tahun 2015. PayPal memutuskan untuk menjadi perusahaan yang independen kembali. Sejak saat itu, PayPal terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan fintech terbesar di dunia. Baik, boleh dilanjut. Lanjut yaitu produk layanan utama. PayPal menawarkan berbagai macam produk dan layanan. Antara lain yaitu yang pertama, pembayaran online. Ini adalah layanan inti PayPal yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran secara online dengan aman dan mudah. Yang kedua yaitu ada transfer uang. PayPal juga memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima uang ke berbagai negara. Yang ketiga yaitu dompet digital. PayPal menyediakan dompet digital yang dapat digunakan untuk menyimpan uang dan melakukan pembayaran. Lanjut. Baik, lanjut yaitu API. Yaitu PayPal menyediakan API yang memungkinkan pengembang untuk mengintegrasikan layanan pembayaran PayPal ke dalam aplikasi atau situs web mereka. Yang kelima yaitu adalah layanan bisnis. PayPal menawarkan berbagai layanan untuk bisnis seperti pembayaran berulang, faktur, dan perlindungan penjual. Lanjut. Lanjut yaitu ada model bisnis. Model bisnis PayPal didasarkan pada transaksi pembayaran. PayPal membebankan biaya transaksi kepada penjual dan pembeli. Selain itu, PayPal juga menghasilkan pendapatan dari layanan nilai tambah lainnya, seperti layanan bisnis dan bunga atas saldo pengguna. Lanjut. Baik, yaitu lanjut strategi pemasaran. Strategi pemasaran PayPal sangat fokus pada kemudahan penggunaan dan keamanan. PayPal juga menjalani kemitraan dengan berbagai perusahaan e-commerce dan platform pembayaran lainnya untuk memperluas jangkauannya. Selain itu, PayPal juga aktif dalam kegiatan promosi dan pemasaran digital. Mungkin itu sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan membahas keunggulan dan kompetitif. Yang pertama, beberapa keunggulan kompetitif PayPal, yaitu brand recognition. PayPal adalah salah satu merek pembayaran online yang paling dikenal di dunia. Yang kedua, jaringan yang sangat luas. PayPal memiliki jaringan yang sangat luas, baik di tingkat konsumen maupun bisnis. Selanjutnya, keamanan di PayPal sangat memperhatikan keamanan transaksi sehingga pengguna merasa aman menggunakan layanan mereka. Selanjutnya, inovasi PayPal terus melakukan inovasi untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Lanjut. Dan ada pula tantangan yang dihadapi. Meskipun sukses, PayPal juga menghadapi beberapa tantangan. Seperti yang pertama yaitu ada persaingan. Persaingan pasar pembayaran online sangat kompetitif dengan banyak pemain baru yang menawarkan layanan yang serupa. Yang kedua ada regulasi. PayPal harus mematuhi berbagai peraturan yang berlaku di setiap negara tempat mereka beroperasi. Yang ketiga, keamanan. Meskipun telah melakukan banyak upaya, PayPal tetap menjadi target serangan cyber. Lanjut. Kontribusi terhadap industri fintech. PayPal telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan industri fintech. PayPal telah memperkenalkan konsep pembayaran online kepada masyarakat luas dan mengubah cara kita bertransaksi.
Selain itu, PayPal juga telah mendorong inovasi di bidang pembayaran digital. Lanjut. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Fintech atau teknologi keuangan adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan, mencakup aplikasi pembayaran, investasi online, dan pinjaman digital. Pertumbuhan sektor ini didorong oleh diadopsi teknologi, kebutuhan akses keuangan, dan transformasi digital yang semakin cepat, terutama selama pandemi COVID-19. Perusahaan fintech yang sukses ditandai dengan inovasi, fokus pada pengalaman pengguna, dan kepatuhan terhadap regulasi. Contohnya, perusahaan fintech global terkemuka termasuk PayPal, Stripe, dan Revolut yang menawarkan berbagai layanan inovatif. PayPal khususnya telah berkontribusi besar dalam mempopulerkan pembayaran online dan terus berinovasi meskipun menghadapi tantangan tantangan dari persaingan dan regulasi. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Kami ucapkan terima kasih. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.